Oke, baiklah teman-teman, kita jumpa lagi di channel ini. Di dalam kesempatan ini saya ingin uh, memberi satu tutorial ya, atau cara gimana cara kita itu mengukir ya, cara mengukir yang benar, supaya teman-teman di luar sana mungkin masih ada yang belum paham gimana caranya mengukir supaya ukiran itu bagus kelihatannya ya. Memang semua kita bisa ya megang pulpen untuk coret-coret, tetapi di dalam seni mengukir ini, salah satu seperti yang ada di baju saya ini ya kan, masing-masing kita punya cara ya gimana supaya apa yang kita buat itu boleh kelihatan bagus. Jadi ini yang akan saya bagikan kepada kita, pada saudara-saudara saya yang masih belum paham, mungkin mau ya belajar mengukir tetapi belum ada yang lajarin, belum ada yang kasih tahu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ya, apa yang saya punya itu yang akan saya bagikan. Jadi di dalam kesempatan ini supaya teman-teman di luar sana boleh tahu seperti apa cara mengukir itu yang baik ya. Mengukir di dalam arti saya cuman fokus di mandau ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, mohon dukungannya ya, tap tombol subscribe-nya ya, dan like, komen ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru mengenai mandau ya, baik itu ukiran dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya teman-teman. Jadi baiklah teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita menggunakan pensil saja. Caranya seperti ini. Misalnya kita mau membuat lengkuk ya. Misalnya saya kasih contoh dulu. Di sini asal-asalan. Asalan. Serius. Ya. Ini contoh. Misalnya kita membuat kayak gini saja. Ya kan? Ini kita buat dari pohonnya aja teman-teman. Seperti ini. Ya. Kita buat semaunya saja. Tetap ada seninya, tetap ada modelnya teman-teman, tetapi tidak bagus. Ini kita yang lebih serius ya. Jangan kita langsung membuat seperti itu. Kalau perlu kita menggunakan penghapus. Kita buat contoh seperti ini ya. Kita buat yang seriusnya ya, model seperti ini juga. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Makanya di video saya sebelumnya itu saya ada buat ya, mengukir itu tidak dengan tidak dengan cara yang tergesa-gesa, harus dengan teliti ya.
kita jangan oret-oret dulu, kita kasih dulu supaya kelihatannya bagus teman-teman ya. Kalau kita buat di sarung mandau seperti ini juga caranya teman-teman, baik itu di apa namanya, di gagang mandau. Nah, ini caranya sudah seperti ini. Yang tadi kan cepat tuh, yang ini agak lambat sedikit. Supaya lengkuk daripada apa namanya, ukirannya itu bagus teman-teman. Yang dilihat itu kan kerapiannya ya. Siapa bilang mengukir itu gampang ya, tuh masih dihapus teman-teman. Beda kan, kalau ini tadi gampang aja dibuatnya, cuma kayak gini saja tuh. Jadi tidak segampang yang kita pikirkan mengukir itu. Nah, kalau sudah seperti ini, cara kita melihatnya lagi teman-teman, apakah sudah rapi atau belum. Mungkin kelihatannya sudah rapi ya. Nah, jadi kita lihat lagi teman, caranya gimana ya. Kita mulai lihat dari pojok sini lagi, dari sini. Apakah ini sudah melengkungnya sudah bagus ya. Kita sambil muter-muter lagi, lihat yang datar, lihat yang bengkok. Seperti ini kurang melengkung teman-teman. Kita tambah lagi, kurang bongkok maksudnya. Jadi kalau mengukir itu pasti caranya seperti ini, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita mesti putar-putar supaya kita menemukan ada keganjalan-keganjalan yang tidak kita ketahui. Seperti ini. Kalau kita melihat kasat mata saja ini sudah bagus teman-teman, tetapi ini masih belum bulat, ini harus ditambah lagi iya. Kita putar lagi. Nah, kalau kita mau lihat kesalahannya itu kita pasti putar-putar teman, ada yang kelihatan tidak pas. Seperti ini, kita tambah lagi sedikit karena dia kurang bulat bongkoknya. Kita lihat lagi, ini juga kita putar lagi teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini boleh dikata sudah 95% ya. Nah, misalkan kita mau tambah lagi satu di sini, nanti kita tambah lawannya ini teman-teman ya. Tetap ngukirnya
Nggak harus sekali jalan aja udah jadi, nggak. Misalnya seperti itu. Ya. Mengukir itu seperti ini. Jadi berbagai sisi kita melihat, dari berbagai sudut kita pandang dari mana kekurangannya itu. Jadi seperti itu teman, cara-caranya supaya lengkukan ini, ya, lengkukan ukiran ini bisa maksimal. Jadi seperti itu caranya kita melihat dan memperbaiki di setiap lengkuk-lengkuk yang kurang tepat, yang kurang melengkung, yang kurang bengkok, ya. Jadi bukan mengukir itu dengan seenak-enaknya saja, bukan harus dia langsung coret-coret sudah jadi. Jadi seperti itu. Yang harus kita perhatikan juga, kalau misalnya kita melapis seperti ini, ya jarak ininya teman-teman, apakah sudah normal, apakah sudah pantas. Karena bukan harus, ini contoh seperti ini, bukan harus ke sini, ya. Tuh, ininya ini harus, kalau mau lebih bagus ya ini, ya. Misalnya seperti ini, ya kan. Kalau kita mau lihat lebih bagus lagi teman-teman, ya, ini kan sudah seperti ini, jaraknya kecil. Nah, ini jauh, berarti kurang lebih di sini kita bisa, supaya dia kelihatan cantik, kita bisa buat dia di sini, ya. Kita hapus yang ini. Jadi caranya ngukir ini seperti ini teman-teman, bukan semudah yang kita lihat orang buat itu, ya. Kalau kita mau diserasi, ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mengukir ini membutuhkan satu kesabaran, ketelitian, ya. Ini kan dia punya seperti ini, berarti ini belum sempurna teman-teman. Kita tarik lagi,
Nah, jadi seperti itulah trik kita mengukir, karena ukiran itu mesti dia pakai yang seperti ini, khususnya untuk Dayak Kenyai. Pasti dia punya lengkukan seperti ini teman-teman. Salah satunya, nah ini, makanya lengkuk-lengkuk ini harus diperhatikan baik-baik. Ini harus diperhatikan baik-baik teman-teman. Kalau kelihatan salah sedikit saja, dia agak berbeda. Ya. Ini yang kita perlu pahami, yang perlu kita pelajari. Karena ukiran ini mesti dia pakai yang seperti ini. Atau ada juga yang yang lain, tapi tetap dia menggunakan seperti ini. Misalnya ini saya kasih contoh ya, ada yang model seperti ini. Nih, saya kasih model aja ya. Tetap dia menggunakan ini, tetap dia menggunakan seperti ini. Ada juga ukiran seperti ini ya. Seperti ini teman-teman, tapi tetap dia menggunakan seperti ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya bagikan di dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Oke, salam satu budaya untuk kita semua.